Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin wal akibatu lil muttaqin wala udwana illa 'alal zalimin. Rabbi israh li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Raditu billahi rabban wa bil islami dinan wa bi Muhammadin nabiyyan wa rasulah. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa maulana nabiyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Alhamdulillah, bersyukur kepada Allah bahwasanya di pagi hari ini kita dapat berkumpul bermuajahah seperti rutinitas kita, sebagaimana kewajiban kita baru saja kita tunaikan ibadah salat subuh. Mudah-mudahan salat sunnah, salat wajib atau ibadah-ibadah kita senantiasa diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Bersolat dan salam tak lupa sama kita haturkan kepada junjungan yang mulia Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan kita semua mendapat syafaatnya di yaumul qiyamah nanti. Amin ya rabbal alamin. Yang sama kita hormati dan kita muliakan, alhamdulillah, Abuya Kiai Haji Miran Samsuri, guru kita, sudah hadir bersama kita. Mudah-mudahan nanti akan menyampaikan materi pelajaran kita pada pagi hari ini. Mudah-mudahan kita semua pulang dari sini tidak lain diampuni segala dosa-dosa kita, membawa ilmu yang manfaat fid dini wad dunya wal akhirah. Mari sama-sama kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala dengan membaca Ummul Quran suratul Fatihah, yang mana Fatihah ini kita niatkan buat kita semua. Mudah-mudahan kita semua diberikan kesehatan jasmani dan rohani, panjang umur dalam taat beribadah pada Allah Subhanahu wa taala, untuk bangsa dan negara kita yang saat ini sedang dilanda virus corona belum selesai. Kali ini bencana menimpa negeri kita, terkhusus di keliling kita masih ada korban banjir. Mudah-mudahan Allah senantiasa berikan ketabahan untuk yang banjir, dan Allah lindungi kita semua dari segala macam bencana. Allah lindungi kita semua dari segala macam bala. Mudah-mudahan Allah senantiasa berikan ketabahan yang sakit, mudah-mudahan Allah angkat penyakitnya, Allah sehatkan badannya, Allah panjangkan umurnya dalam taat beribadah pada Allah Subhanahu wa taala. Anak cucu kita mudah-mudahan dijadikan anak cucu yang waladun saleh, yang senantiasa berbakti kepada Allah dan Rasulnya, berbakti kepada kedua orang tuanya, berbakti kepada nusa dan bangsanya. Ala hadhihi niyyah wa ala kulli niyatin salihah wa ila hadratin Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam sayyidina lahumul Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Fatihah selanjutnya buat orang-orang yang berjasa di masjid ini, orang para jamaah yang telah mendahului kita, guru-guru kita, orang tua kita. Mudah-mudahan Allah ampuni segala dosanya, terkhusus untuk yang mewakafkan masjid ini, tanah ini, yakni keluarga almarhum guru kita Kiai Haji Saifuddin Juhri bin Kiai Haji Ismail bin Ali, Kiai Haji Ibrahim bin Narin, Ustaz Haji Matnadi bin Haji Muhammad, Kiai Haji
Aminuddin Mukhtar bin Mukhtar Tabrani, Kiai Haji Ismail Mukhtar bin Mukhtar Tabrani, dan semuanya mudah-mudahan Allah ampuni segala dosanya, Allah terima amal ibadahnya, ilmunya bermanfaat buat kita semua, hingga kita semua dapat menuju ridhonya Allah Subhanahu wa taala. Al-Fatihah ila hadratin Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, summa ila arwah abaina wa ummahatina wa ajdadina wa jaddatina wa limasyayikhina wa asatijatina wa limuallimina wa liman haqqun alaina jami' ahlil qubur minal muslimin wal muslimat wal mu'minin wal mu'minat. Sayyidina lahumul Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin, arrahmanir rahim, maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim, siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Amin ya rabbal alamin. Jemaah, mari maju dulu, maju. Yang belakang, nontar yang pada datang, biar supaya kebagian tempat, nggak mau maju dekat. Ya, terima kasih. Dan selanjutnya mari sama kita dengarkan, kita simak dan kita perhatikan penyampaian guru kita kepada Abuya Kiai Haji Mir'an Samsuri. Pada beliau dipersilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin, wa bihi nasta'inu ala umurid dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin, sayyidina wa nabiyyina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'du. Terlebih dahulu mari bersama-sama kita panjatkan segala puji kehadirat Allah Subhanahu wa ta'ala atas limpahan rahmat karunia-Nya kepada kita bersama. Alhamdulillah, pada pagi hari subuh ini kita bisa hadir bersama-sama dalam rangka melanjutkan kajian kita dalam kitab Nasaih Ad-Diniyah wal Wasayil Imaniyah. Mudah-mudahan kehadiran kita semua di tempat ini mendapatkan manfaat, berkah dan ridha Allah Subhanahu wa ta'ala. Amin ya rabbal alamin. Kita awali pertemuan kita dengan membaca suratul Fatihah, tabarrukan bi ummil kitab. Kita hadiahkan khususnya untuk penyusun pengarang kitab ini, Syekh Barakatul Anam Sayyid Abdullah bin Alawi Al-Haddad. Dan tak lupa kita hadiahkan juga untuk semua guru-guru kita, orang tua kita, kerabat orang mukmin pada umumnya. Mudah-mudahan segala amal ibadahnya diterima oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, diampuni segala kesalahan khilafan dan dosa-dosanya. Ala diniyah wa ala kulli niyatin salihah bi hadratin Nabi Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Shallallahu lahumul Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Wa qauluhu ta'ala, bermula firman Allah Subhanahu wa ta'ala, wal takum minkum ummatun yad'una ilal khair. Wal takun, hendaknya ada, minkum, di antara kalian, ummatun, satu golongan,
atau satu jamaah, kelompok orang, yad'una ilal khair, yang menyeru mereka itu pada kebaikan, yang mengajak pada kebaikan. Jadi perintah Allah Subhanahu wa taala kepada umat Islam agar ada sebagian di antara kita orang-orang yang selalu mengajak orang lain untuk melakukan kebaikan. Itu artinya tidak semuanya, sebagian saja di antara kita ini untuk menjadi penyeru, menjadi dai untuk mengajak orang-orang yang melakukan perbuatan-perbuatan baik, mengingatkan kepada Allah, mempertahankan keimanan, melaksanakan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Wa huwa a'nil khair 'alal jumlah, yaitu yang saya maksud dengan kebaikan di sini 'alal jumlah, secara global, secara umum, secara al-iman wa ta'at, masuk iman dan taat pada Allah, melaksanakan perintahnya, menjauhi larangan-larangannya. Iman dulu, iman diperkuat, diperkokoh, jangan sampai iman kita tergerus oleh budaya-budaya yang tidak diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya, terkikis oleh pergaulan. Iman harus kita pertahankan. Kemudian taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Iman dulu, baru taat. Taat, sholat kalau tidak ada imannya tidak jadi. Iman dulu, percaya pada Allah Subhanahu wa taala, percaya kepada nabi, kepada nabi-nabi, malaikat-malaikat, hari akhir dan seterusnya. Gitu. Wa da'wah ila dzalika, wa da'watu bermula mengajak, ila dzalika kepada yang demikian, mengajak beriman kepada Allah, mengajak memperkokoh iman dan mengajak taat kepada Allah. Manzilatun indallahi rafi'ah, adalah manzilah, kedudukan, indallahi di sisi Allah, rafi'atun yang tinggi. Gitu. Jadi orang-orang yang menyeru kepada kebaikan, menyeru kepada keimanan, menyeru kepada ketaatan, mempunyai kedudukan yang tinggi di sisi Allah Subhanahu wa taala. Wa qurbatun, dan merupakan kurbah. Kurbah itu adalah cara mendekatkan diri ilallahi kepada Allah, azimatun yang besar. Jadi dakwah ilal khair, dakwah ilal iman wa ta'at itu mempunyai kedudukan yang tinggi di sisi Allah Subhanahu wa taala dan merupakan pendekatan diri kepada Allah yang sangat besar. Qala sallallahu alaihi wasallam, bersabda oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, man da'a ila hudan, barang siapa yang mengajak kepada hidayah, kepada petunjuk-petunjuk,
kana lahu minal ajri, karena maka ada itu lahu baginya minal ajri dari pahala, mithlu ujuri man tabi'ahu, seperti pahala orang yang mengikutinya, min ghairi ayyang kusa, dengan tanpa mengurangi, min ujurihim, dari pahala-pahala mereka, syai'un, sedikit pun. Orang yang mengajak kebaikan, maka dia mendapatkan pahala dari orang-orang yang mengikutinya tanpa mengurangi pahala orang itu sendiri. Jadi dia mendapat pahala karena mengajak kebaikan dan dapat pahala juga dari orang-orang yang melaksanakan ajakannya, dan orang yang itu sama sekali tidak dikurangi pahalanya oleh Allah Subhanahu wa taala. Orang yang mengikutinya tidak dikurangi sedikit pun pahalanya. Wa man da'a ila dhalalatin, dan barang siapa yang mengajak kepada kesesatan, kana alaihi minal itsm, karena ada alaihi atasnya minal ismi dari dosa, mitlu asami man tabi'ahu, sama dengan dosa orang yang mengikutinya, min ghairi ayyang kuso, dengan tanpa mengurangi, min asamihim, dari dosa-dosa mereka, syai'un, sedikit pun. Jadi sebaliknya, kalau orang ngajak kesesatan, mengajak ketidakbenaran, mengajak berbuat maksiat, tuh, ngajaknya dosa. Orang yang mengikutinya berdosa, dan dia mendapatkan dosa dari orang yang mengikutinya itu. Ya, jadi double-double itu dosanya. Ya. Dia ngajak keburukan, dosa. Orang yang mengikutinya dosa, gitu. Dan dia yang ngajak ini dapat dosa dari orang yang mengikutinya itu, tanpa dikurangi sedikit pun. Gitu. Jadi kalau ngajak baik, kita dapat pahala, dan pahala orang yang mengikutinya. Kalau ngajak buruk, kita mendapatkan dosa, dan dosa orang yang mengikutinya. Al-huda itu artinya petunjuk. Huda, ad-dilalah, artinya petunjuk-petunjuk yang menyampaikan kepada orang yang mengamalkannya. Atau mutlak. Yang dimaksud di sini huda ini adalah menunjukkan kepada amal-amal soleh, menunjukkan amalan-amalan yang soleh yang sesuai dengan petunjuk syariat. Itu ini maksud huda di sini. Jadi orang yang mengajak kebaikan, orang yang mengajak hidayah, mengajak kepada amal soleh, atau mengajak menunjukkan amal-amal soleh, maka dia mendapatkan pahala dari orang-orang yang mengikutinya. Sebaliknya, orang yang mengajak kesesatan, mengajak kemaksiatan, maka ia mendapatkan dosa dari orang-orang yang mengikutinya. Iya, yang ngajak itu tidak harus, ayo mari ikut saya, tidak seperti itu.
kita melakukan suatu keburukan, diikuti orang, itu termasuk ngajak. Ya. Atau kita ngomongin orang. Ngomongin orang, kan ngajak orang itu. Ada nggak ngomongin orang sendirian aja? Nggak ada, mesti ada temennya. Kita ngomong keburukan sama orang lain, itu namanya ngajak. Kita dosa karena ngomongin orang, yang mendengarkannya juga dosa. Itu sama antara yang mengucapkannya, yang membicarakan keburukan orang dengan orang yang mendengarkannya. Dosanya sama. Mengapa? Ya, orang yang mendengarkan ini juga berdosa karena dia menjadi perantara. Ya, dia menjadi penyebab mendapatkan dosa, menyebabkan terjadinya membicarakan orang lain. Ya. Coba kalau tidak ada orang-orang, nggak akan dia membicarakan keburukan orang lain. Faman ja'ala du'a ilal khairi da'bahu wa syughlahu faqad akhadha bihaddin wafirin min mirathi Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Maka barang siapa yang menjadikan dakwah, menjadikan ajakan ilal khair kepada kebaikan, ia jadikan dakbahu kebiasaannya, wasyughlahu dan kesibukannya, ia menyibukkan diri untuk mengajak orang berbuat baik, dan dia menjadikan perbuatan baik ini sebagai adat kebiasaannya, faqad akhadha bihadzin wafirin, maka sungguh ia telah mengambil bagian yang sangat banyak min mirathi Rasulillah, dari warisannya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Wasara ala sabilih, dan ia berjalan di atas jalannya, allati qala ta'ala fiha, yang berfirman Allah Ta'ala di dalamnya, qul hadhihi sabili ad'u ila Allahi ala basiratin ana wa man ittaba'ani wa subhanallahi wa ma ana minal musyrikin. Qul, katakanlah olehmu, hadhihi sabili, ini adalah jalanku, ini adalah caraku, kebiasaanku, pekerjaanku. Ad'u, saya menyeru, mengajak ilallahi kepada Allah, ala basiratin, atas basirah, atas akal. Anak saya, wa manit taba'ani, dan orang-orang yang mengikuti saya. Wa subhanallahi wa ma ana minal musyrikin, dan maha suci Allah, wa ma ana, dan tidaklah saya itu minal musyrikin, antara orang-orang yang musyrik. Ya, ini surat Yusuf. Surat Yusuf, surat nomor 12 ayat 108. Falam yakun syughlu alaihi salatu wassalam fi jami'i awqatihi ghairu da'wah. Maka tidak ada oleh kesibukan Nabi alaihi salatu wassalam fi jami'i awqatihi, pada semua waktunya, ghairu da'wati, selain berdakwah ilallahi, kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Dakwahnya Nabi biqaulihi, dengan ucapannya, wa fi'lihi, dan perbuatannya.
Artinya dakwah itu boleh dakwah bil qaul, ya ada kalanya dakwah bil hal, ya dengan sikap, dengan perilaku, gitu. Jadi menunjukkan, diikuti oleh orang, itu namanya dakwah. Kita ngajak orang lain, bisa mengajak dengan kata-kata, bisa juga dengan perbuatan. Ya, kita melakukannya. Orang meniru kita, itu termasuk dakwah. Kita mendapatkan pahala dari orang-orang yang mengikutinya. Jadi Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam menggunakan seluruh waktunya untuk berdakwah, untuk mengajak kepada kebaikan, baik yang berbentuk ucapan maupun berbentuk perbuatan. Walidzalika ba'athahullah, walidzalika ba'athullah, dan untuk itulah Allah mengutus Nabi. Jadi Nabi diutus itu adalah untuk mengajak kebaikan. Mengajak kebaikan dengan ucapan-ucapannya ataupun dengan perbuatan-perbuatannya. Wa bidzalika amarahu, dan dengan demikian juga Allah memerintahkan Nabi. Allah memerintahkan kepada Nabi agar Nabi mengajak orang-orang melakukan perbuatan baik. Kama qala ta'ala, sebagaimana berfirman Allah Ta'ala ya, dalam surat Ar-Ra'd, surat ke-13 ayat 36. Qul innama umirtu an a'budallah wa la usyriku bihi ilaihi ad'u wa ilaihi ma'ab. Katakan, innama umirtu, hanyalah saya diperintah, an a'budallah, agar saya menyembah Allah Subhanahu wa ta'ala, wala usyrika bihi, dan hendaknya saya tidak mensekutukan Allah, ilaihi ad'u wa ilaihi ma'ab, dan kepadanya aku mengajak, wa ilaihi ma'ab, dan kepada Allah lah tempat kembali. Kita akan kembali semua kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Ya. Jadi Nabi diperintahkan oleh Allah untuk menyembah Allah dan tidak mensekutukannya. Kemudian Allah juga memerintahkan Nabi untuk mengajak orang-orang menyembah Allah dan tidak mensekutukannya. Bahwa ana minal musyrikin, gitu ya. Kemudian wa ilaihi ma'ab, wa ilaihi ma'ab, dan kepada Allah lah tempat kembali. Fa aqrabun nasi min Rasulillah, bermula paling dekatnya manusia dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, wa aulahum bi, dan paling utama-utamanya manusia, paling bagus-bagusnya manusia dengan Nabi, fid dunya, di dunia, wal akhirati, dan akhirat, ahrasahum ala hadzal amr, orang yang paling semangat, yang haris, ya, paling tamak, paling semangat, ala hadzal amri, atas perkara ini, yakni perkara mengajak kepada orang pada kebaikan. Faktaruhum syughlan bihi, dan yang paling banyak kesibukannya dengannya.
wa atammahum dukhulan fihi, dan paling sempurnanya mereka memasuki urusan ini. A'ni bihi ad-da'wah ilal khair. Saya maksudkan dengannya adalah dakwah kepada kebaikan, al-mufassar bil iman wa ta'ah, atau al-mufassir yang menerangkan tentang iman dan ketaatan. Wan nahyu an diddihima, wan nahyu an diddaihima, dan lawan dari keduanya. Alladaini huma al-kufru wal ma'siyatu, yaitu kufur dan maksiat. Jadi mencegah dari kufur dan maksiat. Jadi paling dekatnya manusia kepada Rasul sallallahu alaihi wasallam, paling mulianya di dunia dan akhirat adalah orang-orang yang sangat semangat, tamak, loba dalam urusan dakwah, dan paling banyak menyibukkan dirinya, dan paling sempurna masuk ke dalam jalur dakwah, yakni dakwah kepada kebaikan yang mencakup iman dan taat, keimanan dan ketaatan, dan mencegah dari lawan dari keduanya. Lawan iman adalah kufur, lawan taat adalah maksiat. Jadi mencegah daripada perbuatan kufur dan maksiat. Jadi paling baiknya pekerjaan adalah ad-da'wah ilallah, ajak kepada orang-orang untuk taat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, beriman kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Wa qalu ta'ala, dan firman ta'ala, wa ya'muruna bil ma'ruf wa yanhauna 'anil munkar wa ulaika humul muflihun. Dan memerintahkan ma'ruf dan mencegah dari mungkar, wa ulaika humul muflihun, dan mereka itu adalah orang-orang yang beruntung. Wal falah wal fauz. Al falah beruntung, yaitu al fauz keberuntungan bisa ada di dunia wal akhirah, dengan memperoleh kebahagiaan dunia dan akhirat. Jadi orang-orang yang memerintahkan kebaikan dan mencegah kemungkaran, mereka adalah orang-orang yang beruntung di dunia dan akhirat. Wal amru bil ma'ruf wan nahyu 'anil munkar min a'dhami sya'airid din. Amar ma'ruf nahi munkar termasuk paling besarnya syiar agama. Wa aqwa da'aimil Islam, dan paling kuatnya pilar Islam. Wa ahammul wadhaif, dan paling pentingnya pekerjaan al-muslimin atas orang-orang muslim. Pekerjaan yang paling penting bagi kita adalah amar ma'ruf nahi munkar. Wa bihima iwamul amri, dengan amar ma'ruf tegaknya perkara. Wa salahus sya'ni, dan patutnya keadaan kullihi, semuanya. Semuanya akan menjadi baik kalau ada amar ma'ruf dan nahi mungkar. Wa ibi ihmalihima, dan dengan mengabaikan amar ma'ruf nahi mungkar, ta'attal al-huquq, maka akan ta'attal, akan terbengkalai al-huququ, hak-hak, wa tata'addal hudud, dan akan melampaui batas-batas. Wa yafal haq wa yahfa al-haqqu wa yadharul batil, dan akan jelas atau wa yakhfal haq, dan akan menjadi tersembunyi oleh kebenaran,
dan akan nampak muncul kebatalan. Gitu. Kalau tidak ada amar ma'ruf nahi mungkar. Dengan amar ma'ruf nahi mungkar, perkara akan menjadi tegak dan perkara akan menjadi pantas, bagus, solah, ya. Pantas artinya sesuai dengan adanya amar ma'ruf dan nahi mungkar. Dan mengabaikan amar ma'ruf nahi mungkar akan menjadi sebabnya terbengkalainya hak-hak. Jadi tidak terpenuhi hak-hak orang, tata'addal hudud, dan akan melampaui batas. Batas-batas akan dilampaui, diterjang, dan hak akan menjadi samar, dan kebatilan akan menjadi jelas. Wal ma'ruf, ya, sekarang apa itu ma'ruf dan apa itu mungkar? Wal ma'ruf ibaratun an kulli syai'in amarallahu bi fi'lih. Ma'ruf adalah ungkapan dari segala apa saja yang Allah perintahkan untuk melaksanakannya. Itu namanya ma'ruf. Jadi amar ma'ruf adalah memerintahkan semua apa saja yang oleh Allah Subhanahu wa taala diperintahkan untuk mengerjakannya. Itu namanya amar ma'ruf. Jadi ma'ruf itu segala macam apa saja yang diperintahkan oleh Allah untuk mengerjakannya. Itu namanya ma'ruf. Ibaratun an kulli syai'in amarallahu bi fi'lih. Ungkapan dari semua perkara yang Allah perintahkan untuk mengerjakannya. Itu namanya ma'ruf. Sedangkan mungkar, wa ahabbu min ibadihi al-qiyamu bihi. Ahab, dan Allah menyukai min ibadi dari hamba-hambanya al-qiyama bihi, yang melaksanakan ma'ruf ini. Gitu. Jadi ma'ruf adalah ungkapan semua yang Allah perintahkan untuk mengerjakannya, dan Allah menyukai dari hamba-hambanya yang melaksanakan perkara itu. Itu namanya ma'ruf. Sedangkan mungkar, kullu syai'in karihallahu fi'lah. Semua sesuatu, segala sesuatu yang Allah membenci mengerjakannya. Jadi Allah membenci orang-orang yang mengerjakan perbuatan mungkar. Semua pekerjaan yang dibenci oleh Allah namanya mungkar. Wa habba min ibadihi tarkahu, dan Allah sangat senang dari hamba-hambanya yang meninggalkan perbuatan mungkar. Jadi Allah senang kalau hambanya meninggalkan mungkar. Nah, dan Allah senang kepada hambanya yang mengerjakan ma'ruf. Gitu. Wal qiyamu bidzalika ani al-amru wan nahyu la budda minhu. Bermula al-qiyamu bidzalik, melaksanakan yang demikian itu, artinya amar dan nahi. Melaksanakan amar ma'ruf nahi mungkar, la budda minhu, adalah yang mesti daripadanya. Harus, mau tidak mau. Wala rukhsata fi tarkih. Tidak ada kemurahan meninggalkannya. Jadi perintah amar ma'ruf nahi mungkar adalah perintah Allah kepada setiap orang muslim untuk melaksanakannya, dan Allah tidak memberikan rukhsah, kemurahan kepada orang yang tidak mau amar ma'ruf dan nahi mungkar.
Faqad qala alaihi salatu wassalam, sungguh telah bersabda Nabi alaihi salatu wassalam, man ra'a minkum mungkaran falyughayyirhu biyadihi. Barang siapa yang melihat di antara kamu akan kemungkaran, falyughayyirhu biyadihi. Rubahlah kemungkaran itu dengan kekuasaannya. Ini bagi yang mempunyai kekuasaan. Jabat, lurah, RT, RW. Kalau ngelihat kemungkaran, nggak boleh diem dia. Dia harus menggunakan kekuasaannya, menghentikan kemungkarannya itu. Ya, yang punya kekuasaan, yang punya wewenang. Fa illam yastati fa bilisanihi. Apabila dia tidak mampu, kalau dia tidak mempunyai kekuasaan, tidak punya wewenang, fabilisanih, maka dengan lidahnya. Gitu. Ada orang judi, gitu. Maka tugas pejabatlah untuk menghentikan perjudian itu. RT harus menyetop perjudian itu. Karena dia punya wewenang. Ghayyirhu biyadihi. Nah, kita yang tidak punya wewenang hanya dengan lidah saja. Ya, Bang, kampung kita kok dibuat judi, jelek amat gitu. Itu, ngomong aja kita. Babilisani. Tidak boleh menyetopnya dengan kekuasaan. Tapi kalau RT dengan aparatnya berhak nutupnya. Ya, tidak perlu ditangkap tuh orang. Ya, itu namanya kekuasaan. Karena ada kekuasaan. Fa illam yastati fa biqalbih. Kalau tidak mampu dengan lidah, maka dengan hati. Hati kita tidak suka, hati kita mengingkarinya. Ya, bukan hati kita malah ikut seneng gitu. Harus tidak suka gitu. Ya, ada orang joget-joget laki perempuan gitu. Itu kita harus merasa tidak suka. Jangan kita ikut suka. Itu. Nah, kita resep juga sama orang-orang begitu. Ya, hati kita harus merasa tidak suka. Iya, karena kita ngomong nggak bisa. Ya, menghentikan tidak bisa. Maka mulut saja. Yang berhak menghentikan adalah pemerintah, ya, kepolisian, RT, RW, perangkat desa. Itu berhak menghentikannya, ya, menyetopnya, stop. Gitu ya, menyetopnya. Kalau kita dengan mulut tidak bisa, ya kalau dengan mulut ya nggak ada artinya, maka kita dengan hati saja. Wadzalika ad'aful iman, yang demikian itu adalah selemah-lemahnya iman. Wa fi riwayatin ukhra, dan dalam riwayat yang lain, walaysa wara'a dzalika yani al-inkar bil qalbi minal imani mithqala dzarratin. Selain itu, walaysa wara'a dzalik, di balik itu, kalau kita dengan tangan tidak, dengan kekuasaan tidak, dengan lidah tidak, dengan hati juga tidak, maka laisa minal iman, laisa wara'a dzalika minal imani mithqalu dzarratin. Maka tidak ada imannya sedikit pun, ya, sebiji atom pun. Kalau kita melihat kemungkaran, ya, kita sama sekali tidak berbuat, tidak melarangnya, tidak menghentikannya, ya, menghentikan dengan mulut tidak, nggak mampu. Kemudian dan hatinya justru juga kita ikut senang dengan perbuatan mungkar itu, maka kita sama sekali tidak punya iman.
namanya kita tidak beriman sama sekali. Mithqala dzarratin, sedikit biji sawi pun. Wa qala alaihi salatu wassalam, dan bersabda Nabi alaihi salatu wassalam, laisa minna man lam yarham saghirana wa yuwaqqir kabirana wa ya'mur bil ma'ruf wa yanha 'anil munkar. Bukanlah dari golongan kami, kata Nabi. Man lam yarham saghirana, orang-orang yang tidak mengasihi anak-anak kecil, wa yuwaqqir kabirana, dan orang-orang yang tidak menghormati orang-orang tua. Wa ya'muru bil ma'ruf, dan tidak amar ma'ruf, wa yanha 'anil munkar, dan tidak nahi munkar. Ya, jadi bukan umat Nabi Muhammad kalau kita tidak sayang sama anak kecil, anak yang orang-orang yang lebih muda dari kita, dan orang-orang yang tidak hormat kepada yang tua, songong, ya anak bocah songong sama yang tua, dan yang tidak amar ma'ruf nahi mungkar. Itu bukan golongan kita, kata Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Wallahu a'lam bishawab. Ya, mudah-mudahan kita semua diberikan kekuatan oleh Allah Subhanahu Wa Taala untuk dapat melaksanakan perintah-perintah Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi dalam hal ini Allah memerintahkan kepada kita untuk menjadi pendakwah, ya, mengajak, menjadikan dakwah ini sebagai pekerjaan, kesibukan kita sehari-hari, membuat orang supaya berbuat baik, supaya beriman, supaya bertaat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian kita diperintahkan amar ma'ruf nahi mungkar. Ya, kurang lebihnya mohon maaf. Barangkali ada yang mau ditanyakan, silakan. Ya, dingin masalahnya ya. Iya, mungkin nggak ada yang nanya, ini dingin masalahnya. Cukup ya? Baiklah, kalau kita nggak cukup, mudah-mudahan ada manfaatnya. Kurang lebih maaf. Kalau mau kita baca doa bersama-sama. Ya. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin hamdan yu'affi ni'amahu wa yukafi mazidah ya rabbana lakal hamdu lakal mulku wa lakal syukru kama yanbaghi li jalali wajhikal karim wa latim sultanik. Allahumma salli wa sallim wa barik ala Muhammadin salatan tunjina bi jamil ahwali wal afat wa taqtilana jamal hajat wa yuruna bi jamil sayyiat wa tarfa'una bi 'indaka 'ala ad-darajat wa tuballighuna bi aqsal ghayat min khairat fil hayati wa ba'dal mamat. Ya Rabbana a'tarafna bi annana a'tarafna wa annana asrafna ala ladha asrafna fatub alaina tauba taghsil li kulli hauba wastur lana al-awrati wa aminir rawati waghfir li walidina Rabbi wa mauludina wal ali wal ikhwan wa sairil khillani wa kulli dhi mahabba au jiratin au suhbah wal muslimina ajma amina rabbi asma fadlan wajudan manna la biktisabin minna bil Mustafa Rasuli naghdha bi kulli suli salla wa sallam rabbi alaihi addal habbi wa alihi wa sahbi adada tassis suhbi walhamdulil ilahi fil bad'i wat tanahi di khamsatun udfi biha Halal wabail hatima Al-Mustafa wal-Murtada Wabnahuma wa Fatima Li khamsatun udfi biha Halal wabail hatima
المصطفى والمرتضى وابنهما وفاطمة لي خمسة أضفي بها حر الوباء الحاتمة المصطفى والمرتضى وابنهما وفاطمة وصلى الله على سيدنا محمد النبي الأمي وعلى آله وصحبه وسلم سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. Kurang lebih maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Abu Ya. Terima kasih pada para jamaah yang sudah hadir pada pagi hari ini. Semoga baru saja kita dengarkan materi yang disampaikan oleh Abu Ya, mudah-mudahan bermanfaat buat kita semua fid dini wad dunya wal akhirah sekali lagi. Dan alhamdulillah kami sampaikan bahwasanya sarapan pagi hari ini dari jamaah yakni Bapak Haji Sunarto yang alhamdulillah beliau menyiapkan sarapan pada pagi hari ini, dan kami pengurus senantiasa membuka juga kesempatan untuk bulan depan. Boleh silahkan yang mau seperti biasa ya, yang mau aja, yang apal. Mudah-mudahan Allah berikan kita semua rizki yang banyak, yang halal, yang berkah untuk bekal kepentingan taat beribadah pada Allah Subhanahu wa taala. Terima kasih. Demikian hadanallahu wa iyyakum ajmain. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Silahkan, di depan sudah ada santapan jasmani. Ya Rasulullah